Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi basis data perhotelan secara online. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Adam Hilman Fadilah, lalu ada Ade Nugraha, Gito Triyono, Rangga Galih Widya, Siti Rahmawati, dan Venansius R. Dharma. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan disampaikan pada presentasi ini. Di antaranya ada penjelasan mengenai basis data, DDML, DML, relationship, table record field, tipe data, dan query. Setelah itu, ada penjelasan mengenai analisa basis data, mapping cardinality relationship, ERD atau entity relationship diagram, lalu ada LRS atau logical record structure. Lalu dilanjut dengan tutorial membuat database perhotelan di Kemenprom. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Venansius R. Dharma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan basis data, data definition language, dan data manipulation language. Yang pertama, basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai suatu kesatuan, maka pengertian basis data atau basis disebut database adalah himpunan kelompok data yang saling terhubungan dengan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelas dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah create database, drop database, create table, drop table, insert, read, update, dan delete. 2. Data definition language. Data definition language adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat data modifikasi struktur sebuah objek database di database, terutama dalam bentuk skema. DDL tidak bisa lepas dari struktur query language atau sering disebut SQL untuk menampilkan tabel, kolom, data, dan batasan. DDL merupakan bagian dari SQL. SQL seringkali menggunakan kata kerja imperatif dengan bahasa Inggris normal seperti kalimat untuk mengimplementasikan modifikasi database. Oleh karena itu, DDL tidak muncul sebagai bahasa yang berbeda dalam database SQL, tetapi mendefinisikan perubahan skema database. Berikut data manipulation language. Data manipulation language atau sering disebut DML adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utama yang ada adalah seperti update, delete, insert, slash. Perintah update digunakan untuk ketika Anda ingin melakukan pembaruan data, dan perintah delete digunakan jika Anda ingin menghapus data. Selain itu juga perintah insert yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dan terakhir ada perintah slash yang digunakan untuk menampilkan data yang telah Anda masukkan. Yang berikut, relationship. Relationship adalah koneksi yang logis di antara tabel yang berbeda.
Sebuah hubungan dia didirikan atas dasar interaksi antara tabel. Ada 3 jenis hubungan antara tabel. Jenis hubungan yang dibuat tergantung pada bagian kolom terkait identifikasi. Yang pertama, satu ke banyak hubungan. Yang kedua, banyak ke banyak hubungan. Yang ketiga, one to one hubungan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang sistem data perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tabel, record, dan file. Tabel itu merupakan suatu yang dapat didefinisikan dari suatu sistem database, bisa merupakan objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Record adalah kumpulan data view dan atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data sejenis, misalnya nama file, file name, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tipe data yang kita pakai. Numeric itu pakai integer, medium min, big int, float, double, desimal. Dan tipe data type kita pakai data type sama year. Dan tipe string atau teks kita pakai char, varchar, tiny text, dan medium text, dan long text. Tipe block atau binary kita pakai byte, thin block, dan medium block, dan long block. Tipe data yang lain adalah enum dan set. Itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Galih Widya, NIM 12190282. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Untuk pembahasan pertama itu tentang query. Apa itu query? Query jika diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mengacu pada permintaan akan informasi. Lalu apa query di bahasa pemrograman? Di bahasa pemrograman, pengertian query dalam bahasa Inggris sehari-hari dan bahasa pemrograman komputer memiliki arti yang sama kecuali di komputer. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data seperti menambah, menghapus, ataupun mengubah data. Pada saat membuat query, kita tidak bisa sembarangan untuk menuliskan query. Query ditulis berdasarkan pada sekumpulan predefined code sehingga database dapat memahami instruksi yang diminta. Kemudian masuk ke analisa kasus. Analisa kasus di mana kita ada enterprise, entitas, dan atribut. Enterprise sendiri merupakan sistem dari manusia, peralatan, material, data kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah fasilitas. Nah, untuk fasilitas yang kita gunakan di sini merupakan sistem tentang sistem perhotelan. Maka si enterprise kita itu sistem perhotelan. Di dalam enterprise sistem perhotelan terdapat 6 entitas, yaitu pegawai, tamu, kamar, tipe kamar, transaksi, dan fasilitas. Lalu di dalam entitas tersebut ada atribut-atribut yang membedakannya. Di dalam entitas pegawai ada NIP, nama depan, nama belakang, jabatan, alamat, nomor telepon, dan tahun masuk. Lalu di dalam entitas tamu ada ID tamu, atribut nama depan, atribut nama belakang, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan warga negara. Di dalam entitas kamar ada status, nomor kamar, dan ID tipe kamar. Lalu ada entitas tipe kamar. Di dalam entitas tipe kamar ada atribut ID tipe kamar, harga, jenis tipe kamar, dan ID fasilitas. Kemudian di dalam entitas transaksi ada ID transaksi, ID tamu, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan total harga. Di dalam entitas fasilitas ada ID fasilitas,
dan daftar fasilitas. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu tentang mapping cardinality relationship yang ada di sistem perhotelan. Apa itu mapping cardinality relationship? Itu merupakan hubungan antar entitas pada sistem perhotelan ini, di mana tiap entitas dengan entitas lain memiliki keterhubungan. Untuk entitas yang memiliki keterhubungan berikut merupakan entitas pegawai dengan entitas transaksi dengan konsep one to many, lalu entitas tamu dengan entitas transaksi dengan konsep one to many juga, lalu transaksi dengan kamar itu one to many, lalu ada entitas kamar dengan entitas tipe kamar itu many to one, dan ada entitas fasilitas dengan entitas tipe kamar itu one to many. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati. Saya akan menjelaskan IRD dan LRS. IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Saya akan membahas mengenai entitas, relasi, dan atribut. Entitas yaitu kumpulan dari objek yang dapat dibedakan dari lainnya atau diidentifikasikan secara unik dalam basis data. Entitas dinyatakan dengan bentuk persegi panjang. Nah, pada IRD database perhotelan, contoh entitasnya yaitu pegawai, transaksi, tamu, kamar, tipe kamar, dan fasilitas. Atribut adalah sifat atau keunikan yang mendeskripsikan suatu entitas yang dinyatakan dengan bentuk elips. Contohnya, pada entitas pegawai, atributnya yaitu NIP, nama, alamat, jabatan, nama belakang, nama depan, nomor telepon, dan tahun masuk. Di dalam atribut ada yang dijadikan sebagai primary key. Primary key yaitu atribut yang unik atau khusus. Misalnya di entitas pegawai, primary key-nya adalah NIP atau nomor induk pegawai. Di entitas tamu, primary key-nya adalah ID tamu. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Relasi dinyatakan dalam simbol belah ketupat atau diamond. Contoh relasi yaitu pegawai memproses transaksi, tamu memesan transaksi, transaksi memilih kamar, kamar memilih tipe kamar memilih fasilitas. LRS atau Logical Relational Structure adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Pada LRS perhotelan ini terdapat 6 tabel, yaitu tabel pegawai, transaksi, tamu, kamar, tipe kamar, dan fasilitas. Untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya diperlukan foreign key atau suatu atribut pada tabel yang menunjukkan relasi ke tabel induknya. Misalnya pada tabel pegawai, primary key-nya adalah ID pegawai. Di ID pegawai tersebut terhubung ke tabel transaksi dan berubah status menjadi foreign key. Contoh lainnya yaitu nomor kamar menjadi primary key pada tabel kamar dan terhubung dengan tabel transaksi sebagai foreign key. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nama saya Danugraha dengan NIM 121902777. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang membuat database sistem perhotelan. Di mana yang pertama yaitu kita membuka dulu aplikasi SAM, setelah itu kita start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka command prompt dan kita jalankan sebagai administrator. Nah, setelah itu kita harus login ke MySQL. Yang pertama kita menggunakan directory C terlebih dahulu atau directory di mana kita menginstal
MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke path-nya, yaitu di sini saya menginstalnya di sum MySQL bin. Lalu kita masuk ke mysql.exe-nya. Setelah itu kita masuk dengan username root dengan password kosong. Nah, setelah itu membuat database perhotelan. Di sini menggunakan query create database db perhotelan. Setelah itu, untuk menggunakan database tersebut, kita menggunakan query use db sistem perhotelan. Nah, selanjutnya jika kita sudah menggunakan database yang akan kita gunakan, yang selanjutnya di sini kita akan membuat tabel pegawai, di mana di sini tabel pegawai kita buat dengan query create tabel pegawai dengan field name, tipe data integer, panjang data 8 dengan tambahan primary key dan not null. Yang selanjutnya itu nama depan varchar 12 dengan defaultnya null, lalu nama belakang dengan tipe data varchar, panjang datanya 12, lalu ada jabatan varchar 8, ada alamat varchar 32, lalu nomor telepon varchar 15, dan tahun masuk yaitu kita menggunakan tipe data year. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat tabel tamu, yaitu dengan menggunakan query create tabel tamu dengan field ID tamu, integer, not null, auto increment, dan primary key. Lalu nama depan varchar 12, lalu ada nama belakang varchar 12, alamat varchar 32, lalu nomor telepon varchar 15, jenis kelamin varchar 1 yang akan kita gunakan dengan menggunakan kode, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Lalu ada warga negara varchar 58. Yang selanjutnya kita akan membuat tabel tipe kamar dengan menggunakan query create tabel tipe kamar dengan field ID tipe kamar, integer 11, not null, dan primary key. Lalu ada harga integer 8, jenis tipe kamar varchar 24, ID fasilitas integer 2. Lalu kita akan membuat tabel transaksi, yaitu dengan menggunakan query create tabel transaksi dengan field ID transaksi nomor 11, ID transaksi dengan tipe data integer, panjang data 11, lalu auto increment, dan primary key. Setelah itu ID tamu, field ID tamu dengan tipe data integer dengan panjang data 11, lalu nomor kamar integer 11, tanggal check-in menggunakan tipe data date, tanggal check-out menggunakan tipe data date, lalu ada total harga integer 10. Yang selanjutnya kita membuat tabel kamar, yaitu dengan menggunakan query create tabel kamar, nomor kamar, integer 11, not null, primary key, lalu field status, varchar 6, dan ID tipe kamar integer 2. Lalu yang terakhir kita akan membuat tabel fasilitas, yaitu dengan menggunakan query create tabel fasilitas dengan field ID fasilitas integer 11, not null, dan digunakan sebagai primary key. Lalu field daftar fasilitas varchar 32. Nah, setelah kita membuat tabel-tabel tersebut, kita bisa melihat struktur-struktur tabel tersebut sebagai berikut. Yang mana di sini tabel pegawai bisa kita lihat NIP integer 8 digunakan sebagai primary key. Lalu ada tabel kamar, kita menggunakan nomor kamar dengan tipe data integer 11 sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya itu ada tabel fasilitas, kita menggunakan ID fasilitas dengan tipe data integer dan panjang data 11 sebagai primary key. Lalu ada tabel transaksi, kita menggunakan ID transaksi dengan sebagai primary key dengan tambahan auto increment. Lalu ada tabel tamu, kita menggunakan ID tamu sebagai primary key dan juga auto increment. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat memberikan ilmu baru bagi yang mendengarkan dan semoga wabah ini dapat ditemukan obatnya sehingga bisa presentasi secara langsung di depan kelas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.